Oke, baik. Oh, sebentar ya. Kecil. Oke, saya setting suara dulu ya. Bentar. Oke, tes tes. Udah, oke. Oke. Nah, Bapak Ibu, izin jadi ini untuk website terkait Verval untuk data sekolah nanti ya. Jadi untuk berandanya itu akan terlihat seperti ini. Kemudian di bagian atas ada menu-menu navigasi ya. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang kenapa diadakan Verval Data Sekolah tahun 2026 ini. Kemudian tujuan juga dan juga ada SSD atau soal yang akan sering ditanyakan ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk latar belakangnya ya. Sejalan dengan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2025 ya terkait pemanfaatan teknologi untuk memperkuat literasi, numerasi, dan sains teknologi. Kemudian, kemudian untuk tujuannya ya seperti yang ditampilkan di website terkait akurasi data, ketepatan sasaran, dan juga keadilan transaksi. Kemudian juga ada kebijakan yang terukur. Nah, nanti di sini juga akan ditampilkan terkait pertanyaan yang sering ditanyakan ya atau soal sering ditanya. Nah, ini akan bertambah ya seiring banyaknya pertanyaan yang akan kami kumpulkan melalui tim Pusban ya atau pusat bantuan. Nanti akan saya tampilkan di sini sehingga Bapak Ibu bisa lebih jelas lagi misalkan ada permasalahan yang sama bisa sering-sering cek update di soal sering ditanya ini seperti itu. Nah, kemudian juga di bagian bawah ada informasi-informasi tambahan ya. Yang pertama terkait pusat pengaduan ya. Jadi misalkan ada error terkait sistem atau sebagainya bisa dicantumkan screenshot errornya, terus bisa dicantumkan juga kronologi errornya, bagaimana error tersebut didapatkan ke email Pusban Verval SD ya. Insya Allah tim kami akan sigap menanggapi case-case terkait error tersebut. Nah, langsung saja karena ini judulnya untuk ini ya, untuk apa? Untuk Dinas Pendidikan. Jadi saya akan menampilkan dashboard untuk Dinas Pendidikan terlebih dahulu. Nah, nah di sini nanti ketika sudah dibagikan akunnya, silakan Ibu Bapak dari Dinas Pendidikan untuk meloginkan ya akunnya masing-masing eh, dari username-nya dan juga passwordnya. Kemudian jika sudah diisi, silahkan diklik tombol masuk. Nah, nanti setelah Ibu Bapak masuk di halaman pertama akan langsung disajikan surat tugas ya. Nah, jadi di sini Ibu Bapak dinas yang akan ditugaskan untuk verval diharapkan bisa mengisi surat tugas terlebih dahulu ya terkait informasi pribadi petugas verval dan juga terkait eh, tempat eh, tempat dinas Ibu Bapak ya seperti nama kepala dinasnya dan juga unit kerjanya dari mana seperti itu. Nah, jika halaman ini belum diisikan atau belum disubmit dan belum disetujui oleh admin direktorat, maka semua fitur yang ada di website ini tidak akan bisa Bapak Ibu akses gitu ya. Misalkan profil, oh sorry, kalau profil masih bisa, tapi untuk yang validasi data ya fitur utama ini tidak akan bisa diakses. Jadi usahakan dan wajib ya untuk Ibu Bapak untuk mengisi surat tugas terlebih dahulu. Nah, di sini bisa disesuaikan aja ya. Ini karena masih masih tes ya. Jadi yang di sini tersedia cuma ada 4 doang. Misalkan di sini saya dari Provinsi Jawa Barat, kabupatennya adalah Kabupaten Garut.
Terus untuk unit kerjanya bisa diisikan misalkan Dinas Pendidikan eh, Kabupaten Garut ya. Kabupaten Garut, kemudian nama kepala dinas ini kita isikan contoh ya. NIP bisa diisikan dengan NIP yang sesuai. Kemudian jabatan apakah kepala dinas tersebut menjabat sebagai kepala dinas atau sebagai PLT. Kemudian di bawahnya ada section untuk mengisi informasi data dari si petugas vervalnya ya. Jadi di sini ada nama, NIP atau NIK, terus kemudian ada jabatan, kemudian ada email, nomor WhatsApp. Nah, ketika semua data ini sudah diisikan, eh, yang harus Bapak Ibu lakukan selanjutnya yaitu mendownload template surat tugas ya. Nah, bentukannya seperti ini ya kurang lebih. Jadi nanti di sini kop suratnya bisa diisikan dengan kop surat dari dari dinas pendidikan masing-masing ya. Kemudian diisi nomor suratnya, kemudian diisi juga terkait kepada siapa eh, tugas ini diperintahkan ya, dari nama, kemudian ini nama petugas verval, NIP dan INIK-nya, kemudian jabatan dan unit kerjanya. Nah, kemudian diisikan juga terkait tempat dan tanggal pengisiannya, kemudian ditandatangani oleh kepala dinas masing-masing ya. Nah, ini juga titik-titik jangan sampai lupa untuk diisikan di mana kabupaten atau kota tempat dinas masing-masing. Nah, kemudian kalau sudah ini nanti bisa di-print sebagai PDF ya, print sebagai PDF. Oke, save. Nah, kemudian silahkan di-upload di bagian unggah surat tugas. Nah, kalau sudah diklik tombol untuk ajukan surat tugas. Nah, jika sudah mengupload surat tugas, nanti akan diarahkan ke halaman menunggu persetujuan admin ya. Jadi state-nya untuk sekarang ini, Ibu Bapak sedang menunggu persetujuan dari admin direktorat untuk di ACC ya, terkait suratnya. Nah, dari sini nanti admin akan mereview terlebih dahulu terkait surat tugasnya. Nah, ini saya coba stop share screen dulu ya, untuk masuk ke halaman admin. Login. Admin. Surat tugas. Oke, sudah saya setujui. Kemudian izin share screen kembali. Nah, nanti jika sudah disetujui ketika di refresh, seharusnya dia akan mengarahkan ke dashboard dari validasi data ya yang harus dilakukan oleh Ibu Bapak Dinas. Nah, kemudian berikut ya untuk isian dari dashboard untuk role atau peran dinas. Ya, jadi di sini di atas ada data-data terkait total sasaran yang akan Ibu Bapak validasi datanya. Kemudian di sini ada total data yang belum mengisi. Nah, kemudian di sini ada berapa satuan pendidikan yang statusnya itu masih eh, baru menyelesaikan draftnya ya. Kemudian ada juga persentase terkait berapa persen yang sudah mengunggah ya, surat pernyataan menerima atau menolaknya dari sekolah. Kemudian ada juga persentase terkait sudah berapa satuan pendidikan yang disetujui oleh dinas ya.
sorry, maksudnya yang menyetujui untuk menerima bantuan, kemudian juga ada persentase untuk eh, berapa sekolah yang akan menolak bantuan seperti itu. Nah, kemudian di bawah ini adalah fitur utama ya untuk Bapak Ibu Dinas. Nah, di sini ada list ya status verifikasi sekolah. Jadi di sini nanti akan ada daftar terkait sekolah yang akan Bapak Ibu validasi datanya. Nah, jika sekolah statusnya masih belum mengisi, nanti default untuk aksinya adalah membuat sekolah tersebut eh, merger atau tidak beroperasi gitu ya statusnya gitu. Nah, kemudian untuk dinas eh, jika sekolah masih banyak yang belum mengisi maka tampilannya seperti ini saja. Nah, kemudian mungkin kita berpindah sedikit ya untuk review di bagian sekolah biar terlihat jelas alur pengisiannya ya untuk Bapak Ibu Dinas. Oke, saya login dulu sebagai sekolah ya. Nah, ini salah satu sekolah yang datanya akan divalidasi oleh Dinas Kabupaten Garut tadi, ya, yaitu SDN 3 Bayongbong. Jadi untuk di dashboard sekolah sendiri, di halaman pertamanya dia ketika sudah login dengan SSO dan juga eh, sudah mengverifikasi dua langkah datanya ya dengan kode 2FA ya biasanya menggunakan aplikasi Google Authenticator itu nanti sekolah akan diarahkan ke dashboard seperti ini gitu. Jadi perlu diingatkan juga untuk sekolah-sekolah agar mengaktifkan kode autentikasi Google Authenticatornya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lanjut penjelasan terkait dashboard. Nah, di halaman pertama ini ada halaman dashboard ya atau berandanya memuat data terkait profil sekolah tersebut seperti jenjang pendidikannya, status sekolahnya, apakah dia swasta atau negeri, kemudian juga kepala sekolah, semester yang berjalan, dan juga lokasi, kemudian juga jumlah dari siswa, rombel, dan juga guru yang ada di sekolah, seperti itu. Nah, untuk fitur utamanya, yaitu fitur yang verifikasi data sekolah ya. Jadi, di sini terdiri dari dua fitur. Yang pertama ada fitur untuk input datanya, ya. Kemudian yang kedua ada fitur untuk unggah surat. Dan fitur ini harus dilakukan secara bertahap. Jadi ketika dia belum menginput data dan belum menyimpan mengisi semua data, maka dia tidak akan bisa mengakses untuk fitur yang unggah surat ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tampilan halaman formulirnya. Jadi di bagian atas ada informasi terkait data sekolah awal ya. Dan di sini ada tombol untuk refresh dari Dapodik. Nah, yang perlu diperhatikan dari formulir ini ada dua jenis tipe data. Yang pertama ada data yang bersumber dari Dapodik atau Verval SP. Nah, yang kedua ada data yang akan diminta untuk Verval terkait digitalisasi bantuan 2026 ini. Nah, untuk data yang dari Dapodik di sini di formulir akan ditandai dengan label kunci Dapodik ya di sebelah kanan dari label di dalam formulir. Nah, seperti ini. Misalkan yang pertama tadi ada nama kepala sekolah ya. Ini tidak bisa diubah, dia harus diubah dari laman Verval SP ya. Kemudian ada bagian sumber listrik, akses internet. Nah, ini harus diubah dari Dapodik ya. Jadi ini bentukannya hanya melihat saja kalau di sistem kami. Kemudian ada jumlah peserta didik ya dari kelas 1 hingga kelas 6. Misalkan sudah belum sekiranya masih terus berubah dan belum benar, nanti di sini Bapak Ibu harus update juga di sistem Dapodik ya, aplikasi Dapodik.
Kemudian, nah di sini ada jumlah rombel dan juga jumlah ruang kelas ya yang dari Dapodik. Nah, sisanya ini adalah data yang akan masuk ke sistem kami ya, sistem dari Direktorat SD. Gitu. Nah, di sini ada statusnya ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu satuan pendidikan masih belum mengisi datanya, maka dia akan eh, statusnya tetap belum mengisi ya seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa untuk selalu menarik data dari Dapodik ya, untuk refresh dari Dapodik. Nah, mungkin pertama-tama kita coba dulu ya untuk fitur refresh dari Dapodiknya. Nah, jika sudah hijau ya, statusnya tadi sudah berhasil menarik. Nah, kemudian nanti di sini akan ada terlihat waktu update-nya. Ya, di sini update-nya di tanggal 12 bulan Mei 2026 di jam 9.46 seperti itu. Nah, ini harusnya udah data yang terupdate paling baru ya untuk label-label yang diberi label Dapodik ini. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk mengisi field-field yang lain ya yang bisa kita isi seperti nama lengkap kepala sekolah dengan gelar ya. Nah, ini boleh dipilih apakah kepala sekolah yang sekarang menjabat ini itu PLT atau kepala sekolah definitif. Kemudian untuk nama lengkap yang disertai dengan gelar ini juga boleh diisi dari ini ya dari kepala sekolah yang sekarang menjabat. Jangan lupa ditambahkan gelar secara lengkap ya. Misalkan. Kemudian NIK-nya boleh diisi juga. Nah, ini contoh ya. Terus nomor telepon kepala sekolah. Nah, untuk nomor telepon ya semua nomor telepon itu direkomendasikan yang ada nomor WhatsApp-nya gitu. Tapi misalkan nggak ada nomor WhatsApp-nya itu nggak apa-apa. Yang penting nomor teleponnya itu aktif gitu ya bisa dihubungi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini juga ada nama PJ satu perangkat digitalisasi. Jadi nanti akan diminta dua PJ ya, dua penanggung jawab selain kepala sekolah. Jadi harus ada dua orang yang bisa nanti eh dijadikan arah hubung terkait digitalisasi pembelajaran. Ini misalkan namanya Ahmad ya. Oh, sorry, ini harusnya dua ya. Yang kedua misalkan kemudian di pertanyaan yang ke-11, apakah wilayah sekitar sekolah sudah tersedia akses internet fiber optik? Ini adalah yang dimaksud internet fiber optik itu misalkan di sekolah menggunakan router yang menarik kabel gitu ya. Misalkan eh, seperti WiFi IndiHome gitu dan semacamnya seperti itu ya. Misalkan di sekitarnya itu menggunakan WiFi seperti itu, nah bisa dipilih opsi yang iya ya. Kalau misalkan di sekitar sekolah tidak ada yang menggunakan WiFi yang seperti itu ya, yang router kemudian narik kabel itu bisa diisikan dengan tidak. Nah, kemudian ada jumlah papan interaktif digital merah putih. Nah, di sini bisa Bapak Ibu isikan ya terkait jumlah PID merah putih. Nah, untuk jumlah PID merah putih ini adalah PID yang diberikan oleh pemerintah pusat pada tahun 2025 kemarin ya. Jadi kalau misalkan dari data yang terakhir itu maksimal sekolah mempunyai 3 ya dari PID merah putih gitu. Jadi bisa dipilih untuk jumlahnya apakah masih nol atau sudah ada bisa itu satu, dua ataupun tiga. Misalkan di sini kita pilih satu. Nah, untuk yang nomor 21 ada jumlah PID lainnya. Nah, ini bisa dari pengadaan mandiri ya misalkan Bapak Ibu dari sekolah ada pengadaan PID sendiri gitu atau dari pemerintah daerah ya dari kabupaten atau kota masing-masing seperti itu. Misalkan punya satu ya. Nah, kemudian alamat lengkap juga bisa
tolong diisikan selengkap-lengkapnya ya. Kalau bisa, misalkan ada keterangan terkait patokan-patokannya juga boleh diisikan karena ini sangat membantu untuk tim kami dalam pendistribusian bantuan nantinya ya. Misalkan. Nah, di sini juga ada titik koordinat sekolah. Ya. Jadi untuk menggunakan fitur ini, pastikan Bapak Ibu benar-benar sedang berada di sekolah ya, agar titik yang ditangkap ini akurat titik koordinatnya ya. Ini akan muncul pop-up terkait apakah izinkan untuk akses lokasi GPS. Nanti di sini akan muncul ya di browser masing-masing. Silahkan di allow lokasi ditemukan. Misalkan lagi di Bintaro ya. Nanti di sini akan muncul koordinat ya, di bawah button deteksi lokasi saya sekarang. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir, itu pertanyaan terkait bantuan digitalisasi pembelajaran 2026, apakah Bapak Ibu bersedia menerima? Nah, jika bersedia, Bapak Ibu diwajibkan untuk mengklik pernyataan komitmen ini semuanya ya, tiga-tiganya gitu. Jadi misalkan hanya diklik dua, nanti si fitur unggah file ini tidak akan terbuka gitu. Jadi benar-benar harus tiga-tiganya kecentang ya. Dan juga secara sadar ya Bapak Ibu menyetujui terkait komitmen untuk bersedia menerima bantuan digitalisasi pembelajaran 2026 gitu. Nah, di sini juga ada opsi untuk menolak gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu tidak bersedia pun boleh untuk menolak ya. Tapi mohon disebutkan alasan menolaknya secara singkat ya. Itu. Nah, di sini saya contohkan untuk bersedia menerima terlebih dahulu. Nah, kalau sudah bisa dilakukan simpan draft. Nah, kemudian nanti di sini status verifikasi akan berubah ya dari belum mengisi menjadi draft selesai. Kemudian juga ada log terkait waktu mulai pengisian, kemudian draft selesai ketika tombol simpan draft itu diklik kapan gitu. Nah, kemudian jika sudah melakukan simpan draft, silakan Bapak Ibu untuk mencetak formulir ya untuk surat pernyataan. Nah, kemudian oke, nanti surat pernyataannya akan berbentuk seperti berikut. Nah, jadi nanti di sini seperti yang surat tugas untuk Bapak Ibu dinas ya sebelumnya, nanti untuk sekolah juga mengisi kop surat sesuai dengan kop surat satuan pendidikan masing-masing. Nah, nanti di sini data-data berikut ini udah auto generate dari data-data yang diisikan sebelumnya ya oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, kemudian jika bersedia menerima bantuan, nanti di sini akan muncul status untuk bersedia menerima bantuan dan juga di list juga pernyataan komitmennya apa saja yang tadi sudah dicentang. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa untuk tanda tangan dan membubuhkan stempel sekolah masing-masing ya di sini. Jangan lupa untuk tanda tangan dan stempel gitu. Kemudian bisa dicek juga di bagian bawahnya ada lampiran terkait isian Bapak Ibu tadi. Nah, bisa dipastikan lagi ya untuk data-data ini sudah sesuai dengan data yang diisikan sebelumnya di form. Seperti itu. Nah, kalau sudah ini nanti bisa Bapak Ibu print lagi sebagai PDF. PDF, nah PDF. Oh, sorry. PDF. Ini nanti menyesuaikan dengan sistem operasi masing-masing ya Bapak Ibu untuk simpan PDF-nya. Nah, kemudian
kita balik lagi ke halaman Verval. Nanti di sini bisa dilihat untuk halaman unggah suratnya sudah bisa diklik dan diakses ya. Nah, ini ada 7 instruksi ya terkait cara mengunggah PDF-nya yang perlu diperhatikan. Dan tadi yang pertama ada pastikan data di menu input data sudah lengkap dan draft selesai. Ini sudah ya, checklist. Cetak formulir verifikasi dari menu input data menggunakan tombol cetak formulir. Sudah kita cetak, checklist. Kemudian tanda tangani dan bubuhkan stempel sekolah ya pada bagian yang disediakan seperti yang saya sebutkan tadi. Checklist. Kemudian pindai dokumen menjadi PDF ya, maksimal 10 MB. Nah, ini misalkan PDF yang Bapak Ibu hasilkan ternyata lebih besar dari 10 MB, bisa nanti dikompres di ini ya, di website ada namanya I Love PDF. I Love PDF. Nah, kemudian unggah file yang telah dipindai melalui formulir di bawah ini. Nah, diunggah nih file yang tadi ya, PDF yang sudah di print atau dicetak. Nah, kemudian pastikan dokumen yang Bapak Ibu unggah ini adalah data yang sudah paling benar dan paling akhir ya. Jadi tidak ada update lagi setelah ini gitu. Karena untuk unggah file itu sendiri hanya diizinkan 1 kali saja ya. Jadi ketika sudah disimpan, maka tombol simpannya ini tidak bisa digunakan lagi. Nah, bisa Bapak Ibu lihat ini dia jadi ke ini ya, ke disable atau tidak aktif untuk button simpannya. Gitu. Nah, sekarang yang Bapak Ibu satuan pendidikan bisa lakukan hanya lihat dokumen yang telah diupload tadi seperti itu. Nah, kemudian kita balik lagi ke akun dinasnya ya, ke dashboard dinasnya. Nah, ini kita refresh. Nah, jika datanya sudah masuk, nanti dinas bisa Bapak Ibu dinas bisa lihat di sini bahwa statusnya itu sudah selesai unggah ya atau unggah selesai. Kemudian di sini ada status kesediaannya, apakah sekolah tersebut bersedia atau menolak. Nah, kemudian di sini ada yang berbeda nih. Aksinya berubah menjadi 4 ya. Dari yang awalnya cuma 1 yang hanya bisa mengubah status sekolah menjadi sekolah tidak beroperasi atau sekolah merger. Sekarang Bapak Ibu mempunyai 4 aksi ya. Nah, oke, saya akan jelaskan satu persatu dari kiri ya. Yang pertama ini ada tombol keterangan. Ini maksudnya adalah untuk melihat detail dari file verifikasi data sekolah yang sudah diinputkan oleh sekolah. Nanti Bapak Ibu klik, nah nanti akan muncul list data-data seperti ini ya. Nah, untuk dokumennya juga bisa dilihat ya untuk preview dokumennya. Nah, untuk Bapak Ibu dari dinas mungkin perlu ini ya, perlu diperhatikan terkait eh, dokumen verifikasi ini yang perlu sangat menjadi apa ya, menjadi perhatian gitu ya. Apakah datanya sudah sesuai atau belum gitu. Nah, ini bisa dicek di bagian preview dokumen verifikasi. Nah, kemudian misalkan datanya sudah sesuai, ini bisa diklik tombol yang hijau ya untuk setuju dokumen. Nah, kemudian jika misalkan data belum sesuai, nanti Bapak Ibu bisa klik tombol yang X ini untuk eh, apa ya, agar si kepala sekolah bisa mengupload ulang dan juga mengedit data yang sudah diunggah tadi seperti itu. Nah, bedanya dengan riset data adalah jika riset data ini dia akan menghapus total semua isian dari form yang sudah diisikan oleh kepala sekolah tadi gitu. Kalau misalkan ini cuman apa ya, mengcancel kuncinya aja gitu. Jadi mengunlock saja gitu agar sekolah bisa mengedit datanya kembali seperti itu. Nah, di sini kita coba untuk setuju dokumen terlebih dahulu ya. Setuju dokumen.
Nah, nanti di sini statusnya akan berubah menjadi disetujui dinas. Nah, kalau misalkan lihat di dashboard ini, ya, seharusnya kita harus ada satu langkah lagi agar Bapak Ibu bisa mengsubmit SPTJM-nya ya. Nah, yaitu melengkapi seluruh memvalidasi seluruh data sekolah ya yang sudah verifikasi ya. Jadi di sininya belum mengisinya harus tinggal 0% gitu. Nah, ini karena belum mengisinya masih ada satu ya, jadi kita selesaikan. Nah, ini kita coba untuk memasukkan mengubah status dari sekolah tersebut menjadi sekolah merger ya. Kemudian kalau misalkan sekolah merger, ini Bapak Ibu bisa masukkan data tujuan merger, data tujuan sekolah mergernya tersebut ya. Misalkan yang pertama NPSN-nya dulu. Ya. Nah, kedua misalkan SDN 4 Garut ya, nama sekolah tujuannya. Nah, kemudian untuk di-upload ini bisa di-uploadkan juga untuk surat keterangan bahwa sekolah tersebut sudah tutup atau merger seperti itu. Nah, ini kita contoh pakai PDF contoh aja ya. Kita simpan. Tunggu loadingnya terlebih dahulu ya. Nah, jika sudah 100% atau status dari belum mengisinya sudah 0% ya, nanti Bapak Ibu Dinas akan diarahkan ke halaman untuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya atau surat SPTJM. Nah, kemudian di sini ada terkait rekapitulasi datanya ya, tabel terkait total satuan pendidikan yang diverifikasi, terus satuan pendidikan yang aktif, yang tidak aktif, yang merger, yang bersedia menerima bantuan, baik itu yang menolak bantuan juga. Nah, di sini data-data si sekolah dan rekapitulasi data tersebut bisa digenerasikan sebagai SPTJM ya menggunakan tombol klik generate template SPTJM. Nah, pastikan ketika Bapak Ibu menggenerate template ini, pastikan semua data yang sudah divalidasi adalah data yang valid ya. Benar-benar sudah valid dan tidak akan diedit lagi. Karena setelah Bapak Ibu mengunggah SPTJM, maka semua aksi di sini akan terkunci. Ya, jadi tidak ada aksi lagi untuk menolak, mereset, uh, atau menyetujui. Ya. Jadi hanya ada button atau tombol untuk info terkait data verifikasi sekolah saja gitu. Nah, kita bisa cek untuk template SPTJM-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini nanti bisa diisikan kop surat dari dinas pendidikan masing-masing, kemudian diisikan nomor surat. Nah, ini adalah data yang diisikan sebelumnya ya oleh petugas Perval masing-masing. Nah, ini ada rekapitulasi terkait data sekolah yang sudah submit. Nah, kemudian di sini juga nanti akan dicantumkan atau dilampirkan link terkait data sekolah yang sudah di-lock ya. Nah, Bapak Ibu bisa bisa cek nanti di browser ya untuk link ini. Ini nanti bisa dikopikan di browser, nanti dia akan muncul halaman seperti sebagai berikut gitu ya. Nah, ini halamannya nanti di sini akan muncul di sekolahnya ya dengan kolom nama sekolah, NPSN, kecamatan, status sekolahnya apakah dia aktif atau merger, kemudian kesediaan dia menerima bantuan, kemudian tanggal disetujui ya. Terus juga misalkan ini kita belum submit
atau belum diunggah ya SPTJM-nya, maka di sini akan tertera ya statusnya itu masih preview atau belum disubmit gitu. Nanti ketika sudah disubmit dia akan berubah statusnya. Nah, kemudian di sini juga Bapak Ibu bisa cetak ya, cetak terkait data sekolah yang sudah divalidasi datanya. Di sini cetak Excel. Nanti akan muncul data Excel sebagai berikut. Excel. Nah, sebagai berikut gitu ya. Misalkan Bapak Ibu butuh untuk kebutuhan data ya, seperti itu. Kemudian kita balik lagi ke SPTJM template-nya ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa untuk mentandatangani dan juga di stempel ya oleh kepala dinas masing-masing gitu. Jadi pastikan surat ini sampai ke kepala dinas masing-masing ya. Kemudian kita balik lagi. Oh ya, kita print dulu untuk SPTJM-nya sebagai PDF. Nah, kemudian kita balik lagi ke dashboard untuk unggah SPTJM. Nah, di sini silakan disubmit SPTJM-nya. Perlu diingat ya, ini ketika sudah disubmit dan diajukan, maka data-data ini, data-data valid verifikasi sekolah ini sudah tidak bisa di edit atau diubah-ubah lagi. Kunci dan ajukan SPTJM. Nah, nanti akan muncul terkait lampiran eh, data-data sekolah yang telah divalidasi oleh dinas masing-masing, yang bisa nanti di share ya kepada ke publik seperti itu. Nah, ini nanti aksinya sudah hilang ya. Aksi yang tadi harusnya dia bisa riset data, bisa eh nge, nge-unlock unggah filenya si satuan pendidikan ini sudah hilang gitu. Jadi cuman tombol untuk melihat detail terkait data verifikasi sekolah seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya. Sisanya saya kembalikan lagi kepada moderator.